Laga seru baru saja tersaji antara Timnas Indonesia U20 versus Yaman dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga ini digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Yaman tampil menekan di awal pertandingan. Pada menit ke-12, pemain Yaman Adel Abbas Kasem melepaskan tendangan jarak jauh. Beruntung bisa ditepis Ikram Al-Ghifari. Kedua tim masih kesulitan membuat peluang emas. Yaman hampir mencetak gol di menit ke-34. Beruntung eksekusi pemain Yaman masih melambung jauh. Akhirnya gol yang ditunggu-tunggu hadir dari Jean Ravens di menit ke-45. Ravens menunjukkan kelasnya sebagai predator di kotak penalti. Dia melepaskan tendangan keras meski dikawal dua bek Yaman. Sayangnya Indonesia justru kebobolan di menit-menit akhir babak pertama. Yaman menyamakan kedudukan di menit ke-47 lewat aksi Abdurrahman Al-Kader. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia berusaha tampil lebih baik. Serangan-serangan dilancarkan terus pasukan Garuda. Namun terlepas dari hasil, peran Jean Ravens di laga kali ini begitu luar biasa. Terbukti dengan gol yang dicetaknya. Hal ini menandakan lini depan Timnas Indonesia masih bertumpu pada sosok Jean Ravens. Pelatih Maladewa U20 Ahmed Shakir baru-baru ini membeberkan perbedaan gaya permainan antara Timnas Indonesia U20 dengan Yaman usai anak asuhnya dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Maladewa harus menerima kenyataan pahit karena tak lolos ke Piala Asia U20 2025 usai menelan kekalahan dari Yaman pada laga kedua beberapa waktu lalu. Alih-alih sedih karena tak lolos, pelatih Maladewa Ahmed Shakir justru memberikan pandangannya pada laga pamungkas antara Timnas Indonesia U20 dengan Yaman yang jadi penentuan. Dia memberikan penilaian karena tim berjuluk Red Snapper itu sudah merasakan dua laga bertemu dengan kedua kesebelasan tersebut. Ahmed Shakir menjelaskan bahwa baik Timnas Indonesia U20 dan Yaman memiliki perbedaan gaya permainan. Saya pikir kedua tim sama-sama kuat. Dalam pandangan saya, Indonesia bermain secara kolektif sebagai sebuah tim, sedangkan Yaman bermain dengan mengandalkan kualitas individu pemain. Saya pikir itu perbedaannya. Kedua tim berbeda dengan tim lainnya, ujar Ahmed Shakir. Baru-baru ini, salah satu media Malaysia yaitu Makan Bola membuat konten video berisikan keluh kesah mereka terhadap sikap fans Timnas Indonesia. Media tersebut menyoroti banyaknya fans Timnas Indonesia yang menyerang Josh Brownhill di Instagram. Josh Brownhill sendiri memang belakangan mengakui punya darah Malaysia dari neneknya, namun dia masih mempertimbangkan terkait kemungkinan membela Timnas Malaysia. Beberapa warganet Indonesia memang terlihat membubuhkan komentar dalam beberapa unggahan akun Instagram Kapten Brunei itu. Makan Bola pun menyoroti hal itu dan menganggap perilaku fans Timnas Indonesia sangat mengganggu. Makan Bola menuding perilaku mengganggu dari fans Indonesia itu merupakan cerminan ketakutan mereka andai Brownhill yang bisa dibilang sebagai pemain keturunan Grade A mau berseragam Timnas Malaysia. Warga Indonesia bertingkah aneh saat menyerang Instagram pemain keturunan Malaysia Josh Brownhill. Dia mendapat kunjungan dari fans sepak bola Indonesia di Instagram yang kemungkinan tertarik dengan kabar beliau membela Malaysia, ujar media tersebut. Kepopuleran Martin Paes di Timnas Indonesia membuat pemain keturunan Indonesia Emil Audero terlihat sinis. Bahkan ayah Emil Audero menyebut bahwa sang anak lebih pantas mengawal gawang Timnas Indonesia dibandingkan dengan Martin Paes. Ya, nama Martin Paes memang menjadi idola baru fans Timnas Indonesia. Pasalnya, Paes menjadi pahlawan Timnas Indonesia saat berhasil menahan imbang Arab Saudi dan juga Australia. Martin Paes berhasil menepis setiap tendangan bertubi-tubi dari para pemain Arab Saudi dan Australia. Sebelum nama Martin Paes terkenal, fans Timnas Indonesia sebenarnya menginginkan sosok Emil Audero yang menjadi penjaga gawang tim nasional Indonesia. Pasalnya, Emil merupakan pemain keturunan dari ayah Indonesia dengan sosok wanita Italia. Terlebih lagi, Emil Audero adalah pemain dengan kualitas Grade A. Dia merupakan pemain yang sudah malang melintang di Serie A. Emil Audero bahkan pernah bermain untuk Juventus dan Inter Milan. Bahkan saat bersama Inter Milan, Emil Audero sudah pernah merasakan atmosfer Liga Champions dan juara Serie A. Namun keinginan fans Timnas Indonesia tersebut ditolak mentah-mentah oleh Emil. Bahkan ayah Emil memandang sinis Timnas Indonesia dan menyebut bahwa sang anak akan bermain dengan Timnas Italia di Piala Dunia.
Seiring berjalannya waktu, Emil Audero yang semakin tua tidak pernah dilirik oleh pelatih-pelatih timnas Italia, sedangkan perkembangan timnas Indonesia sangat jauh berkembang. Bahkan, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan punya peluang besar untuk bisa bermain di Piala Dunia. Moncernya Martin Paes membuat ayah Emil Audero berkomentar sinis. Dia menyebut bahwa sang anak lebih pantas berada di bawah mister gawang timnas Indonesia dibandingkan Martin Paes. Alasannya, karena Emil Audero adalah pemain keturunan yang asli. Bahkan, keturunan Emil Audero didapat dari generasi pertama karena sang ayah adalah orang Indonesia. Sedangkan Martin Paes tidak memiliki keturunan asli dari orang-orang Indonesia. Anak saya Emil lebih pantas menjadi kiper nomor 1 di timnas Indonesia dibanding Martin Paes karena dia gak ada keturunan sama sekali, ucap ayah Emil dikutip dari Pikiran Rakyat bmr.com. Sosok Emil Audero memang adalah pemain yang hebat, namun dengan keraguan yang dia yakini untuk membela tim nasional Indonesia, hal inilah yang membuat fans timnas Indonesia kurang respect terhadapnya. Salah satu media asal Belanda yaitu OS resmi sudah menyebut Max Silges sebagai pemain timnas Indonesia. Hal itu tertulis pada salah satu artikel OS yang membahas soal penampilan sang pemain di Liga Eropa 2024-2025 antara Manchester United versus FC Twente. Dalam pemberitaannya, OS memuji bagaimana penampilan pemain keturunan Indonesia itu. Menurutnya, Max Silges melakukan banyak intercept yang sangat penting dan kuat dalam berduel hingga timnya mampu menahan tim sekelas Manchester United. Lebih dari itu, media tersebut juga menyoroti bagaimana Max Silges yang sangat vokal saat bertanding. Bek andalan FC Twente itu selalu berteriak sepanjang 90 menit jalannya pertandingan yang membuat suaranya serak saat diwawancarai. Dengan intersepsi penting dan duel yang kuat, Max Silges menjadi salah satu pilar FC Twente pada Rabu malam dalam hasil imbang megah melawan negara adidaya Manchester United. Suara pemain internasional Indonesia yang baru muncul menjadi serak setelah hasil imbang yang gemilang, tulis media tersebut. Hal itu menarik mengingat Max Silges sejatinya belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasinya baru disetujui oleh DPR di paripurna dan dirinya hanya tinggal mengambil sumpah kewarganegaraan yang dijadwalkan akan dilakukan besok. Setelah mengambil sumpah, nama bek FC Twente itu akan langsung didaftarkan ke dalam skuad timnas Indonesia yang akan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Menarik untuk menyaksikan penampilan Max Silges saat berseragam tim nasional Indonesia nantinya.